Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkembangan Islam, ada banyak sekali hal yang kita pelajari. Salah satunya adalah tentang pembaharuan Islam. Apa itu pembaharuan Islam? Maksudnya apa? Kenapa ada pembaharuan Islam? Dan kenapa ada gerakan pembaharuan Islam? Mari kita simak video kali ini. Di dalam pikiran manusia muncul banyak sekali inspirasi, banyak sekali pemikiran-pemikiran, banyak sekali visi-visi yang ingin dicapai. Salah satunya adalah dengan adanya gerakan pembaharu Islam. Pernahkah kalian mendengar kata tajdid? Tajdid di sini adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dari zaman dulu sampai sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sangatlah pesat. Maka dari itu, agama Islam harus menyesuaikan paham-pahamnya agar mampu mengisi perkembangan zaman sampai sekarang. Orang yang melakukan tajdid kita kenal dengan istilah mujaddid. Orang yang menjadi mujaddid ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mujaddid adalah orang yang memperbaiki kerusakan yang ada pada urusan atau praktik agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Mujaddid bisa saja seorang ulama, seorang khalifah, ataupun seorang cendekiawan. Tetapi yang pasti, mereka adalah orang-orang yang berpengaruh besar dalam menegakkan agama Islam di zamannya. Banyak umat muslim yang memiliki pendapat tentang identitas setiap mujaddid pada tiap babnya. Contoh orang yang dianggap mujaddid oleh mayoritas umat muslim adalah Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Tetapi walaupun sekiranya mereka bukan mujaddid yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap cendekiawan muslim yang hebat dan membawa angin segar untuk menegakkan agama Islam. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi di dalam Islam timbul terutama sebagai hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam abad ke-19 sadar bahwa mereka telah mengalami kemunduran diperbandingkan dengan Barat. Kapan awal mula pembaharu Islam? Usaha pembaharuan dimulai oleh Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1848 Masehi. Beliau adalah seorang perwira Turki. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki dan seorang tokoh pembaharu di Mesir. Muhammad Ali buta huruf karena ia tidak memperoleh kesempatan untuk menempuh ilmu pendidikan, sehingga ia tidak pandai menulis dan membaca. Pada tahun 1805, rakyat Mesir memilih dan mengangkat Muhammad Ali sebagai gubernur Mesir. Muhammad Ali melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan bidang pendidikan, ekonomi, dan militer. Kelahiran negara Mesir modern tidak bisa dilepaskan dari Muhammad Ali Pasha. Ia dikenal sebagai pembawa obor pencerahan karena melakukan modernisasi hampir di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, Muhammad Ali Pasha membawa pengaruh yang besar dalam menjadikan Mesir sebagai negara modern dan memajukan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Nah, itu awal dari pembaharuan Islam. Jadi, setiap zaman ada tokoh-tokoh pembaharuan Islam.
Betapapun hebatnya, paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau itu tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Kemudian, apa maksud dari gerakan pembaharuan Islam? Pembaharuan di dalam Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Pembaharuan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat agar sejalan dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali pandangan-pandangan hidup dan sikap yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu sangat penting dilakukan adanya pembaharuan Islam di setiap zamannya. Berikut landasan teologis gerakan pembaharuan. Mari kita simak. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dari syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, animisme, yang kemudian kembali kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun di zaman sekarang, kita sudah masuk ke zaman modern, tetapi masih saja kita temukan adanya tahayul, bid'ah, khurafat, dan animisme. Salah satu contoh tahayul yang masih dipercaya masyarakat sekarang adalah tidak boleh duduk di depan pintu karena nanti akan sulit bertemu jodoh. Padahal kita ketahui tidak ada hubungannya antara duduk dengan jodoh. Kita sepatutnya tidak boleh mempercayai hal-hal seperti itu. Yang kedua, menghargai akal. Akal dan pikiran yang kita miliki harus kita hargai dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan yang benar. Yang ketiga, pembukaan ijtihad. Ijtihad ini adalah usaha dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Yang keempat, menolak taklid. Taklid memiliki makna mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya, atau mengikuti perkataan seseorang tanpa mengetahui hujjah atau dalil yang digunakan olehnya. Intinya asal-asalan, ikut-ikutan tentang suatu ibadah yang kita tidak tahu dalil yang melandasinya. 5. Persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Keenam, penolakan paham fatalisme. Fatalisme erat dengan kebiasaan mudah menyerah, padahal di dalam ajaran Islam, pemahaman tentang takdir tidak lantas membuat seseorang bersifat fatalistis. Agama Islam amat menekankan pentingnya ikhtiar dan berdoa. Adapun hasil akhirnya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang fatalis ini intinya mudah gampang menyerah terhadap suatu keadaan, kurang bersemangat, atau bahkan bersikap masa bodoh terhadap hidupnya sendiri. Demikian landasan teologis dari pembaharuan Islam. Dari materi di atas, kita bisa lebih memahami bahwa perlu adanya pembaharuan Islam agar kita bisa menjalankan kehidupan ini lebih mudah dan bisa terhindar dari hal-hal yang buruk, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti syirik, fatalis, taklid, dan sebagainya. Dan kita tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang, serta kita bisa memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam yang kita miliki. Semoga apa yang disampaikan bisa memahamkan kita dan bisa meyakinkan diri kita tentang ajaran Islam. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.